morning, students. How are you today? I hope all of you are fine. We meet again in English class. Yep, are you ready to study with me? I hope so. Yep, students, before we learn more about our topic today, let's pray by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yep, everybody, today we are going to talk about new topic. Yep, anak-anak, hari ini kita akan berbicara tentang topik yang baru. This is different topic from our previous meeting. Topik yang berbeda dari yang kita bicarakan sebelumnya. At the previous meeting, pada pertemuan sebelumnya, kita berbicara tentang expression congratulations, hope, and wish. But today, we are going to talk about new topic. Kita akan bicara tentang topik yang baru. Apa itu? What is that? What is our topic today? Ya, stating intention or purposes to do something. Why people do something? Kenapa seseorang melakukan sesuatu? Apa tujuannya? Bagaimana nanti kita cara mengungkapkannya? How to express this way? Ya, jangan kemana-mana. Don't go anywhere. Come on, let's follow. Let's enjoy our class today. Check it out. Yap, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang materi kita kali ini, marilah kita simak dulu kompetensi dasar. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan, dan ketidaksetujuan melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi kali ini kita nanti akan belajar tentang to, in order to, so that, agreement, and disagreement. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran kita? Ya, our learning objective today is siswa dapat menentukan penggunaan kata to, in order to, so that untuk menyatakan tujuan melakukan suatu tindakan. What is that? Stating intention and purposes? Ya, stating intention or purposes artinya menyatakan maksud atau menyatakan tujuan. Ya, in our language kita bisa menggunakan kata untuk atau dalam bahasa Inggris dengan menggunakan to, in order to, dan so that. Ada 3 cara untuk menyatakan maksud dan tujuan dalam bahasa Inggris. Alright, let's discuss more about stating intention or purposes. The first, we use to or in order to. To, in order to dalam bahasa kita artinya untuk. Let's see the example. You see in the picture, what is the man doing? Yup, the man is playing basketball. What for is he playing basketball? Yup, I am practicing to play basketball very hard to win the next competition. Saya sedang berlatih bermain bola basket dengan giat untuk memenangkan pertandingan yang akan datang. To win the next competition, memenangkan pertandingan yang akan datang. Olah kalimat yang sama, perhatikan di bawahnya. I am practicing to play basketball very hard in order to win the next competition. Saya sedang berlatih bermain bola basket dengan sangat giat untuk to win, in order to win the next competition, untuk memenangkan pertandingan yang akan datang. Kedua kalimat ini mempunyai pola yang sedikit berbeda, yaitu dalam penggunaan to, yang kedua menggunakan in order to.
tetapi mereka sama-sama diikuti oleh kata kerja bentuk pertama yaitu win, kata kerja bentuk pertama yaitu win. Jadi baik to maupun in order to sama-sama diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Okay, we are still focusing on stating intention or purposes. See example 2. In the picture, there are two people here wear masks. Why do they wear masks? They wear masks in order to protect them from the spread of coronavirus. Mereka mengenakan atau mereka memakai masker in order to protect them, untuk melindungi diri mereka dari penyebaran virus corona. They wear masks in order to be safe from the spread of coronavirus. Mereka memakai masker untuk agar selamat from the spread of coronavirus, dari penyebaran atau dari penularan virus corona. Coba kita perhatikan dua kalimat ini ada pola yang berbeda, yaitu yang pertama in order to protect, in order to diikuti oleh kata kerja bentuk pertama yaitu protect, sementara yang kedua in order to diikuti oleh be. Mengapa demikian? Karena kata setelah in order to save is not a verb. Save bukanlah kata kerja. Oleh karena itu, maka di belakang in order to kita beri tambahan be. Perhatikan pola berikut. Ya. In order to plus verb 1 or be jika kalimat belakangnya adalah non-verb. In order to be. Ya. Ini yang kita maksudkan. Jadi di belakang in order to ada tambahan be jika belakangnya diikuti bukanlah kata kerja atau kita sebut dengan non-verb. Students, we are still on focusing in order not to. Ya, kali ini kita lihat bentuk yang lain, yaitu bentuk kalimat negatif yang artinya agar tidak. See the example. In the picture, the man is pouring water into the glass. What for? Do we drink enough water? The answer, we drink enough water in order not to get dehydrated. Yeah, see the pattern here. We drink enough water in order not to, supaya tidak atau agar tidak. Supaya tidak, apa tujuannya? Tidak mengalami dehidrasi. We drink enough water in order not to get dehydrated. Yeah, the second sentence, we drink enough water in order not to be sick easily. Kita minum cukup air in order not to be sick easily. Nah, supaya tidak mudah sakit. Ya, tahu kita bedanya di mana? In order not to verb 1. Jadi setelah in order kemudian ada not to karena negatif verb 1. Sementara yang kedua in order not to be. Kenapa be? Karena di belakangnya di sini ada pola kalimat atau di sini ada kata selain kata kerja. Yep, the pattern here, students, in order not to plus verb 1 atau kita sebut dengan to infinitive, kata kerja bentuk pertama. Pola yang berikutnya in order not to be, di belakangnya ada be karena diikuti oleh non-verb, ya, selain kata kerja. Ya, itulah bedanya in order to dan in order not to. Nah, kita beralih tema, masih tetap stating intention or purposes, tetapi dengan menggunakan pola kalimat yang berbeda. So that plus sentence. Beda dengan sebelumnya, in order to atau to diikuti oleh kata kerja bentuk tunggal, kata kerja pertama. Sementara so that diikuti oleh sentence atau dalam bahasa kita disebut dengan kalimat.
Yep, see the example. Yep. What for do you wash your hands very often? Mengapa kamu cuci tangan begitu sering? Atau kenapa kamu sering cuci tangan? Untuk apa kamu cuci tangan? Ya, I wash my hands very often so that I can keep my hands free from any germ. Saya mencuci tangan dengan begitu sering, atau saya sering cuci tangan supaya, jadi tujuannya di sini supaya saya dapat terhindar atau saya dapat menjaga tangan saya terbebas dari berbagai macam kuman. Ya, pola kalimatnya diperhatikan di bawah. So that belakangnya diikuti oleh subjek I can keep verb. Di belakangnya diberikan ada objek dan ada keterangan yang lain. Ya, ini menandakan bahwa di belakang so that diikuti oleh kalimat lengkap. Yap, anak-anak, kita masih bicara tentang so that. Perhatikan contoh yang berikut. Ya, in the picture, you see a boy is running away from a dog. Why? What is happening? The man asks him, why are you running away so scared? Yep. Why are you running away so scared? Mengapa kamu berlarian begitu ketakutan? Ya, the boy answered, I am running away so that the dog can't chase off me. I am running away so that the dog can't chase off me. Saya berlari ketakutan, berlari menghindar. So that sehingga or supaya, ya, supaya tujuannya apa? The dog can't chase off me. Anjing itu tak dapat menangkap saya. Yap, dari contoh di atas kita lihat polanya. So that diikuti oleh the dog is a subject, can't chase off me is a predicate or is a verb. So this is called complete sentence. Jadi kata so that diikuti oleh kalimat lengkap, beda dengan in order to atau to yang sudah kita bahas sebelumnya. Yap, let's come to the conclusion. Kita sudah pada kesimpulan akhir. Yang pertama adalah penggunaan to dan in order to dalam bahasa kita artinya adalah untuk. Yang kedua, in order not to dalam bahasa kita artinya supaya tidak. Kedua pola kata yang digunakan ini diikuti oleh verb one. Fungsinya sama, yaitu kedua-duanya menyatakan tujuan untuk dilakukan sesuatu dan tujuan untuk menghindari dari sesuatu. Kesimpulan yang ketiga adalah so that. So that tidak lagi seperti in order to atau to yang diikuti oleh verb one atau verb satu. Sementara so that diikuti oleh kalimat lengkap. Dalam bahasa Indonesia, so that artinya supaya atau agar. Nah, anak-anak, demikianlah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.